Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam mempelajari cabang ilmu ushulul fiqh. Masih dalam baca matan al-waraqat karya al-imam al-allamah Abul Ma'ali al-Juwaini, Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita masih di awal-awal kitab. Kita baru saja menyelesaikan beberapa pembahasan dari kitab. Taib. Taib. Sama qala rahimahullahu ta'ala ta'rifu taib wa usulul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmal wa kayfiyatul istidlali biha wa ma yatba'u dhalika. Sekarang beliau mulai masuk ke dalam definisi usul fikih lagi, tapi jika ditinjau dari tinjauan yang kedua. Setelah sebelumnya beliau membawakan definisi usul fikih dari tinjauan setiap katanya atau mufradnya atau setiap lafadznya. Sekarang beliau menyusul pembahasan beliau dengan membawakan definisi usul fikih dari tinjauan yang lainnya, yaitu dari tinjauan apa ini? Tinjauan murakkabnya, tinjauan lafadz usul dan fikih sebagai nama dari cabang ilmu ini. Sebagaimana di kitab-kitab yang telah berlalu. Makanya di sebahagian syarah diberikan judul Ta'rif ilmu usulul fiqhi wa abwabuhu. Setelah ini beliau akan susul dengan penyebutan bab usul fikih. Kata beliau usul fikih langsung digabung. Turuquhu ala sabilil ijmal, yaitu jalur atau jalan fikih. Hu kembali ke fikih. Turuk maknanya usul. Jadi usul fikih dia turukul fikih. Jalan-jalan memahami fikih ala sabilil ijmal. Tapi di atas bentuk yang global. Apa maksudnya? Disebutkan oleh para syurah, maksudnya tariqul fikih ay adillatul fikih. Bagaimana kita mempelajari tentang dalil fikih. Tapi bukan secara tafsil, melainkan secara ijmal atau global. Apa maksudnya? Yaitu dengan mempelajari kaidah usuliyah yang dengannya kita bisa simpulkan pemahaman atau hukum terhadap suatu fikih. Bukan dengan dalil tafsiliyah. Contoh seperti kaidah al-amr lil wujub. Asal dari perintah maknanya wajib. Ini apa namanya? Kaidah usuliyah. Yang dengan kaidah ini kita bisa simpulkan hukum dari suatu fikih. Paham ini? Contoh ketika kita ditanya apa dalil wajib salat? Kita mengatakan wa aqimus shalah. Apakah ini pembahasan usul fikih? Tidak. Tapi pembahasan usul fikih ketika dia mengatakan dari mana kita bisa simpulkan wajib sholat dari aqimus sholat, datanglah usuli mengatakan dari perintah. Kenapa bisa? Karena kaidah usuliyahnya al-amr yaqtadi al-wujub. Perintah mengharuskan wajib. Ini maksudnya. Adapun kalau kita mengatakan apa dalil wajib sholat, kemudian kita mengatakan wa aqimus sholat, ini namanya memahami fikih juga, adillatul fikih juga namanya, tapi tafsiliyah, bukan ijmaliyah. Dia secara tafsil, secara terperinci. Maksudnya dalil yang kita pakai itu langsung memahamkan kita kepada si masalah yang kita ingin putuskan. Anginlah. Seperti apa dalil zakat? Wa atu az-zakat. Langsung. Paham ini? Ini tafsili. Adapun ijmali, dia dalil secara global. Dan di antara perbedaannya kalau dalil tafsili dia hanya memuat
masalah yang ingin dipetik hukumnya. Seperti tadi, wa aqimus shalah, dia hanya memuat masalah apa? Salat. Berbeda dengan al-amr yaqtadil wujub. Kaidah bahwa perintah mengharuskan wajib. Ini antum bisa pakai pada aqimus shalah, antum bisa pakai pada wa atuz zakah, antum bisa pakai pada perintah-perintah yang lainnya. Paham ini? Nah, maka kita akan pelajari dalam ilmu usul fikih itu bagaimana cara kita berdalil terhadap hukum yang kita petik dari suatu dalil. Dengan apa? Dengan kaidah umum. Paham ini? Paham itu? Paham ji bedanya dengan fikih? Paham ji? Jadi fikih itu ketika antum bertanya kepada seorang alim, misalkan mufti, kemudian dia menjawab, misalkan antum bertanya, apa dalil wajib sholat? Lantas dia bertanya, wa aqimus shalah. Sampai di sini ini tugasnya siapa? Seorang fakih. Amin. Dan ilmu ini dinamakan ilmu fikih. Kemudian kalau antum tanya, bagaimana kita bisa menyimpulkan akan wajibnya sholat dari aqimus shalah? Baru dia mengatakan, kita mengambilnya dari apa? Perintah di dalamnya wa aqimu. Kenapa? Karena kaidah usuliyahnya al-amr yaqtadil wujub. Namanya perintah mengharuskan wajib. Ini apa ini namanya? Usul. Ini ilmu usul fikih dan tugasnya para usuli. Paham ini? Paham gini? Baik. Oleh karenanya juga para ulama mengatakan setiap fakih pasti usuli. Karena tidak mungkin orang bisa menjadi fakih, ahli dalam bidang fikih, mengetahui hukum-hukum fikih beserta dalilnya, kecuali pasti dia harus tahu dulu bagaimana cara berdalil. Makanya kullu usuli fakih. Setiap usuli itu kullu fakihin usuli. Setiap fakih itu pasti usuli. Tidak bisa antum jadi fakih kalau antum tidak bisa usul. Paham ini? Tapi tidak sebaliknya. Tidak semua usuli bisa fakih. Karena fikih itu butuh ilmu tersendiri. Antum harus tahu masailnya, antum harus tahu dalil-dalilnya. Paham ini? Antum tidak bisa datang, apa dalil wajib sholat? Antum mengatakan al-amru yaqtadil wujub. Bisa enggak? Enggak bisa. Dari sini juga kita mengetahui apa kedudukan dalil usuli sebenarnya. Dia bukan dalil utama. Tapi dia apa? Pendukung dari dalil. Alat untuk antum bisa mempraktekkan dalil. Tidak bisa antum langsung bilang, apa dalil wajib zakat? Al-amru yaqtadil wujub. Tidak ada orang paham ini. Paham ini? Tapi dia wasilah. Makanya dikatakan di sini turukul fikhi. Dia wasilah untuk memahami fikih. Tapi ala sabilil ijmal. Ala sabil al-ijmal. Di atas bentuk yang global. Paham gini? Paham tidak? Ini tentang usulul fikih. Taib. Ternyata bukan hanya itu. Wa kaifiyatul istidlali biha. Usul fikih selain dia mempelajari dalil-dalil fikih secara ijmal, dia juga mempelajari kaifiyatul istidlali biha. Dia harus tahu bagaimana cara berdalil dengannya, dengan kaidah umum tadi. Amin. Biar antum tahu juga kaidah al-amr yaqtadil wujub. Kalau antum tidak tahu apa itu amr, apa itu wajib, tidak ada artinya. Paham ini? Maka selain antum harus mengetahui dalil, antum harus tahu modelnya. Ini dalil syar'i ijmali. Apa itu kaidah umum? Al-amr yaqtadil wujub, an-nahi yaqtadil fasad. Asal dari perintah menunjukkan akan wajibnya. Asal dari larangan menunjukkan akan haramnya. Antum sudah tahu dalilnya ini. Antum harus tahu juga bagaimana cara antum berdalil dengannya, menyimpulkan hukum dengannya. Dengan apa? Disebutkan oleh para ulama, yaitu dengan mengetahui dalalatul alfaz wa muqtadaha. Antum harus tahu penunjukan lafaz dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ini yang kita pelajari dari apa? Amr, nahi, wajib, apa lagi? Haram, sunnah, mubah, makruh. Paham ini? Kenapa? Karena biar juga antum tahu, asal dari perintah mengharuskan wajibnya apa yang diperintah. Nah, masalahnya antum ini tidak tahu apa itu wajib, tidak tahu itu apa perintah. Sebentar larangan antum bilang wajib. Paham ini? Sebaliknya, antum sudah tahu kaidah ini. Asal dari larangan menunjukkan akan haramnya apa yang dilarang. Nah, antum tidak tahu ini, apa ini haram, apa ini larangan. Sebentar perintah, antum larang.
Paham ini? Makanya selain antum harus tahu dalil fikih ijmali, antum juga harus tahu bagaimana cara pakainya. Bagaimana cara antum menggunakan dalil fikih ijmali ini. Inilah usul fikih. Paham ini? Juga di dalamnya nanti kita akan mempelajari tentang am, umum, khusus, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan. Paham ini? Zahir, muawwal, dan semisal dengannya. Dan ini semua mendukung antum untuk memahami dalil syar'i, khususnya yang ijmali, kaidah umum, dan bagaimana cara antum berdalil dengannya. Pahamnya ini semua? Ada yang belum paham angkat tangannya. Tidak apa-apa. Ada yang belum paham? La ba'sa. Abu Sufyan, apa yang antum tidak paham? Usul fikih kata beliau, yang pertama mengandung beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, pembahasan tentang pengetahuan kita tentang dalil syar'i ijmali. Apa itu dalil syar'i ijmali? Dalil syar'i yang global. Apa itu? Kaidah umum, kaidah usul yang umum. Seperti apa? Al-amr yaqtadil wujub. Namanya perintah mengharuskan, wajibnya apa yang diperintah. Berbeda dengan dalil tafsili. Kalau dalil yang tafsili, dalil yang rinci, ini dalilnya ilmu fikih dan para fuqaha dalam menyimpulkan ilmu. Seperti apa? Ayat, hadis apa saja yang dipakai berdalil. Seperti aqimus shalah untuk wajibnya salat, wa atuz zakah untuk wajibnya zakat, walillahi 'alan nas hijjul bait untuk wajibnya haji, dan semisal dengannya. Kami ini. Apa bedanya? Kalau dalil tafsili, dia hanya mencakup apa? Masalah yang diinginkan. Antum tidak bisa bilang apa wajibnya salat, aqimus shalah. Apa dalilnya zakat, aqimus shalah. Apa dalil wajibnya haji, aqimus shalah. Tidak bisa. Karena dia khusus, tafsili. Adapun kalau dalil ijmali, dalil global, dia umum untuk setiap masalah yang mengandung maknanya. Contoh, asal dari perintah mengharuskan wajib. Antum bisa simpulkan hukum sholat dari dalil sholat. Aqimus sholat. Wajibnya sholat. Kenapa? Karena ada perintah, asal perintah wajib. Wa atuz zakah. Antum bisa pakai juga. Akan wajibnya zakat. Kenapa? Karena ada perintah. Dan perintah asalnya wajib. Paham ini? Dan semisal dengannya. Paham Abu Sufyan? Kemudian kata beliau, tidak cukup sampai di situ usul fikih. Kita tidak hanya diajarkan mengetahui dalil-dalil syar'i secara global atau kaidah usuliyah secara global, tapi kita juga diajarkan kaifiyatul istifadati minha. Bagaimana cara kita mengeluarkan dalil atau hukum darinya. Karena biar antum tahu itu kaidah tadi, asal perintah wajib, asal larangan haram. Kalau antum tidak tahu cara kasih keluarnya, antum tidak tahu apa itu wajib, apa itu haram, antum belum tahu yang mana bentuk perintah, mana larangan, sehingga bisa jadi perintah antum haramkan, larangan antum halalkan, bahkan wajibkan. Paham ini Abu Sufyan? Ada yang belum paham lagi? Kemudian setelah paham ini, dua jumlah ini paham. Sekarang di sebagian tobah atau cetakan, ya kan, ada yang membawakan definisi cuma sampai di sini. Antum punya sampai di sini saja. Di sebahagian cetakan lainnya ditambah wa ma yatba'u dzalika, dan apa saja yang mengikuti hal tersebut. Maksudnya apa? Apa saja yang termasuk dari pembahasan usuliyah, termasuk di dalamnya apa? Hal al-mustafid. Wa ma yatba'u dzalika, dan apa saja yang mengikuti hal tersebut dari pembahasan-pembahasan yang berkait dengan usul fikih. Di antaranya hal al-mustafid. Amin. Makanya beliau di sini sebagian ulama mengintikad beliau atau mengomentari beliau. Karena memang di sebagian nusakh atau cetakan beliau mencukupkan definisi hanya sampai di situ saja. Usul fikih, turuku al-fikhi ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha. Sampai situ saja. Tidak mencakup ilmu usul fikih secara global seperti yang sudah berlalu. Karena ilmu usul fikih secara global berapa? Tiga. Pertama, mengetahui dalil dan dalil ijmali. Yang kedua, cara berdalil dengannya. Yang ketiga, halul mustafid. Ini yang tidak beliau masukkan di sebahagian tobah atau cetakan. Paham ini? Makanya beliau diintikad. Tapi di sebagian cetakan lainnya ada yang menambahkan wa ma yatba'u dzalika, dan kalau beliau masukkan itu maka beliau tidak dikomentari.
Amin. Tiada lain komentar itu masuk hanya pada cetakan yang tidak menyebutkan itu. Pahamnya? Ya. Ala kulli hal, walaupun beliau tidak sebutkan, ya kita katakan ya beliau kurang dalam hal itu dan seharusnya lebih utama kalau beliau bawakan. Karena ilmu usul fikih itu mencakup 3 aspek. Pertama, pengenalan terhadap dalil. Yang kedua, bagaimana cara berdalil. Yang ketiga, bagaimana kita mengetahui siapa yang berdalil. Dan ini yang dikatakan di kitab sebelumnya dengan halul mustafid. Dan inilah ilmu usul fikih secara global, secara umum. Tidak lepas dari 3 ini. Antum tahu bagaimana dalil umum, dalil global itu, kaidah usuliyah. Antum tahu bagaimana cara berdalil dengannya. Dan yang terakhir, antum tahu siapa yang berdalil. Karena tidak semua orang yang tahu usul kemudian dia simpulkan sebuah hukum bisa diambil ucapannya. Tidak. Ini tidak semua. Karena sudah berlalu orang-orang yang berdalil itu banyak modelnya. Ada mujtahid, ada muqallid, dan tidak setiap dari keduanya antum bisa ambil ucapannya. Mujtahid saja tidak semua mujtahid bisa diambil ucapannya. Karena kadang ada orang mengaku mujtahid tapi tidak terpenuhi syarat ijtihad padanya. Amin. Dan ini sudah berlalu di kitab sebelumnya. Amin itu? Amin. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala wa abu usulil fiqh aqsamul kalami wal amru wan nahyi wal am wal khas wal mujmal wal mubayyan wal zahir wal muawwal wal af'al wan nasikh wal mansukh wal ijma' wal akhbar wal qiyas wal hadru wal ibahatu wa tartibul adillah wa istishabul hal wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkam al mujtahidin. Baik. Ada semua ini? Tidak ada yang berbeda? Wasifatul mufti, istishabul hal. Baik. Antum tandai situ. Antum bisa cetak tulis di situ, kasih nomor terus di atas. Fi tobaah istishabul hal. Istishab atau afwan. Sin alif sin ta sad ha alif ba. Istishab al-hal. Taib, setelah beliau membawakan definisi usul fikih dari sisi murakkabnya, tinjauan yang kedua dari sisi dia tersusun sebagai nama terhadap ilmu ini, beliau kemudian menyusul dengan menyebutkan bab-bab yang akan dipelajari dalam ilmu usul fikih. Kata beliau, adapun bab-bab usul fikih diantaranya pembagian kalam, ada perintah dan larangan, ada am dan khas, mujmal dan mubayyan, zahir dan muawwal, ada pembahasan tentang af'al, ada pembahasan tentang nasikh dan mansukh, ada ijma', ada akhbar, qiyas, demikian pula al-hadr wal ibahah, pembahasan khusus tentang bab larangan dan bab mubah. Amin. Demikian pula pembahasan tentang tartibul adillah, susunan-susunan dalil yang berdasarkan dengan apanya ini? Kuat dan lemahnya, tingkatannya. Demikian pula ada istishabul hal, dan ini akan lewat. Demikian pula sifatul mufti wal mustafti, sifat seorang mufti dan mustafti, dan ahkamul mujtahidin, hukum para mujtahid. Dari pembahasan ini kita sudah bisa menggambarkan ya secara global apa yang akan kita pelajari ke depannya. Dan sama dengan kitab sebelumnya dari kandungan ilmu usul fikih, hanya saja di kitab ini ada sedikit bab yang beliau tambahkan yang juga menjadi pembeda dari kitab sebelumnya. Di antaranya bab tentang apa kira-kira? Istishabu al-asl, demikian pula al-hadr wal ibahah. Kalau di kitab sebelumnya pembahasan tentang al-hadr, sesuatu yang dilarang, demikian pula pembahasan tentang mubah. Ini kan cuma dibahas di pembahasan tentang ahkam taklifi, ahkam wad'i, sampai di situ saja. Di sini di kitab ini beliau khususkan pembahasan hadr atau haram dan mubah pada bab tersendiri. Kenapa? Karena beliau akan memasukkan masalah-masalah yang berkaitan tentangnya. Paham ini?
masalah-masalah yang berkaitan tentangnya. Seperti apa kira-kira? Diisyaratkan di kitab sebelumnya tentang al-amr ba'dal hadr. Ketika ada perintah setelah larangan. Nah, ini kan ada tak? Kemudian juga ketika ada larangan terhadap sesuatu, maka dia kembalinya kemana? Banyak. Kemudian juga bab tentang mubah, ada pembahasan yang berkaitan tentangnya yang mungkin tidak cocok disebutkan untuk para pemula. Seperti apa? Kaidah al-aslu fil asya al-ibah. Asal dari segala sesuatu itu mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini ternyata kaidah tidak bisa dimutlakkan, tapi ada syarat-syarat dan ketentuannya. Dan tidak semua segala sesuatu yang tidak punya dalil yang mengharamkannya kita katakan mubah. Tidak semua. Dan di sini nanti ya, kita dapati kekeliruan orang-orang yang memakai kaidah ini. Ada orang yang membolehkan misalkan rokok, padahal dia haram. Paham ini? Haram. Tapi dia pakai al-asl fil asya al-ibaha. Dia tidak tahu bahwa ternyata asal dari kaidah itu al-asl fil asya al-ibaha. Segala sesuatu asalnya mubah itu fil asya an-nafi'ah. Pada sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat. Kenapa kira-kira? Karena Allah telah mengkhususkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi yang berbahaya dengan dalil khusus. Apa itu? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Paham ini? Dan ayat-ayat yang lainnya wala taqtulu anfusakum. Paham ini? Ini yang akan kita bahas nanti. Banyak munakasyah dan perdebatan di dalamnya. Paham ini? Makanya beliau bawakan dalam bab tersendiri, al-hadr wal ibaha, bab tentang setiap sesuatu yang haram dan dibolehkan. Paham ini? Demikian pula pembahasan tentang istishab al-asl atau al-hal. Ini juga pembahasan yang baru dan nanti kita akan bawakan di babnya. Dan perhatikan ucapan beliau wasifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Tadi kan di pembahasan definisi usul fikih di sebagian toba atau cetakan, beliau tidak membawakan pembahasan tentang pengenalan atau pengetahuan tentang halul mustafid atau mustadil. Namun ucapan beliau di penyebutan bab ini mengisyaratkan bahwa bukan berarti beliau tidak memasukkannya di definisi, beliau tidak membahasnya, tidak. Tapi beliau akan membahasnya pada babnya. Paham ini? Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu adalah sabqul qalam, kesalahan tulisan, atau mungkin beliau lagi ghaflah, atau mungkin lagi lalai begitu, makanya beliau tidak tuliskan. Ala kulli hal, walaupun bersamaan dengan itu beliau tetap sebutkan di bab kan tentang mustafti, tentang mufti, tentang mujtahid, dan setiap dari pembahasan ini yang dimaksud dengan apa? Hal al-mustafid. Paham ini? Thumma qala rahimahullahu ta'ala fa amma aqsamul kalami fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalamu isman aw ismun wa fi'lun aw fi'lun wa harfun aw ismun wa harfun. Sekarang beliau mulai masuk ke dalam pembahasan atau bab yang pertama dari ilmu usul fikih, sebagaimana apa yang telah beliau isyaratkan pada matan sebelumnya, pada ucapan beliau wa abwabu usulil fikhi aqsamul kalam ila akhirih, yaitu pembahasan tentang al-kalam. Tentang al-kalam, apa itu kalam? Sekarang sebenarnya pembahasan al-kalam ini sebagaimana yang kita maklumi bersama adalah pembahasan apa? Lughawi. Ya kan? Pembahasan ilmu bahasa, khususnya pada ilmu nahwu dan balaghah. Tapi kenapa para ulama, khususnya ulama usul, menjadikannya dalam pembahasan ilmu usul fikih, padahal dia ilmu nahwu? Paham ini? Ilmu bahasa, ilmu balaghah. Disebutkan oleh para ulama bahwa karena ilmu usul fikih sebagaimana yang telah berlalu pada definisinya, dia ilmu yang mempelajari tentang apa? Dalil syar'i dan bagaimana cara berdalil dengannya. Nah sekarang dalil syar'i ini dari mana asalnya? Dari mana kita ambil? Al-Quran dan Sunnah. Sekarang bagaimana cara kita bisa menyimpulkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah? Sedangkan Al-Quran dan Sunnah turun dengan bahasa Arab dan kita tidak tahu tentang Al-Kalam atau bahasa Arab itu.
Paham ini? Kan kita mempelajari ini. Bagaimana cara berdalil dengan dalil syar'i. Paham ini? Sekarang tentunya kita harus tahu dulu apa kandungan dan makna setiap lafaz dari dalil syar'i, baru kita bisa keluarkan hukumnya. Paham tidak ini? Sekarang dalil syar'i yang kita mau pelajari apa? Al-Quran dan Sunnah. Berarti kita harus tahu dulu apa kandungan dari makna setiap lafaz dari Al-Quran dan Sunnah. Sekarang saya tanya antum, Al-Quran dan Sunnah turun dengan bahasa apa? Arab. Makanya kita harus tahu pembahasan tentang apa? Lafaz atau kalam dalam bahasa Arab. Jadi walaupun memang asalnya kalam pembahasan lugawiyah, pembahasan bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, terkhususnya nahwu dan balaghah, tapi kenapa dibahas dalam ilmu usul fikih? Karena keharusan seorang usuli dalam menyimpulkan hukum dari dalil, dia harus tahu makna dan kandungan dari dalil. Nah, masalahnya kan dalil yang mau diambil hukum darinya adalah dalil yang turun dengan bahasa Arab. Ya mau enggak mau dong. Kita pelajari tentang kalam, lafaz sesuai dengan ilmu bahasa Arab. Hanya saja yang perlu antum tekankan di sini, pembahasan kalam nantinya di ilmu ushul fikih ini tidak seperti pembahasan kalam dalam ilmu nahwu dan balaghah. Tidak. Ilmu ushul fikih tidak akan fokus dengan i'rabnya, apakah dia mu'rab mabni, dan kalau dia mu'rab apa i'rabnya. Enggak ada itu pembahasan itu. Bukan itu yang kita bahas. Melainkan yang akan kita bahas dalam pembahasan kalam itu tentang dalalahnya, maknanya, penunjukannya, keharusan yang terkandung padanya. Paham ini? Bukan mu'rab mabninya, bukan. Paham ini? Pahamnya tidak? Kenapa? Karena dari kalam nanti kita akan pelajari, kalam ini bentuknya amr. Dari sini antum bisa simpulkan. Kalau dia amr, maka asal dari amr wajib. Demikian pula antum pelajari. Asal kalam ini nahi. Dari sini antum bisa simpulkan. Berarti hukumnya apa? Haram. Karena asal dari nahi dan larangan menunjukkan akan haramnya. Demikian pula kalau antum mengetahui tentang kalam. Kalam ini umum. Bukan khusus. Maka antum terapkan dalam qadaya ammah, dalam perkara yang umum. Sebaliknya antum bilang, ini khusus. Antum terapkan pada permasalahan yang khusus. Dan sebagaimana yang akan lewat beliau akan sebutkan. Ya kan? Misalkan pembagian kalam dalam nahwu dibagi menjadi berapa? 3. Isim, fi'il, huruf. Demikian pula dalam ilmu ushul fikih kita sebutkan pembagian kalam itu. Tapi apakah sama penyebutan pembagian kalam dalam ilmu nahwu dan ushul fikih? Tidak. Kalau nahwu kita sebutkan itu untuk mengetahui yang mana yang mu'rab, yang mana mabni, sampai di situ. Tapi kalau ushul fikih yang kita ingin tahu dari pembagian itu makna dari setiap pembagian itu. Ternyata kalau isim ada isim yang bermakna umum, ada bermakna khusus, ada bermakna mutlak. Ternyata kalau fi'il tidak ada yang mengandung makna kecuali pasti bermakna mutlak. Kalau huruf ternyata banyak juga maknanya. Kalau waw maknanya begini, kalau fa maknanya begini, ada yang sababiyah, ada takkibiyah. Pahamnya nih? Ini yang kita mau pelajari. Sudah lewat tadi usul-usul? Sudah lewat ini. Pembagian kalam, isim, fi'il, huruf. Mau saya bukakan? Sudah lewat. Paham ini? Ini yang mau dipelajari di dalamnya. Kata beliau, adapun pembagian kalam, maka yang paling sedikit kalam itu tersusun darinya adalah 2 isim. Atau isim dan fi'il, atau fi'il dan huruf, atau isim dan huruf. Paham ini? Setiap pembagian ini, itu tujuannya tidak seperti tujuan orang mempelajarinya di ilmu nahwu, melainkan untuk mengetahui apa maknanya. Dan sudah lewat ya di al-usul min ilmil usul, dan akan lebih diperjelas nanti. Ini kan di pembahasan khusus tentang dalalatul alfaz. Kemudian perlu kita talik tentang definisi al-kalam. Al-kalam secara bahasa al-lafz al-mawdu' li ma'nan. Ini sudah lewat di nahwu.
Adapun secara istilah al-lafz al-mufid. Tsumma qala rahimahullahu taala wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wa yanqasimu aidan ila tamannin wa ardin wa qasamin. Sekarang masih dalam pembahasan tentang kalam, dan beliau sudah mulai masuk dan mengisyaratkan pembahasan kalam yang diinginkan dalam ilmu usul fikih. Kata beliau, dan kalam juga terbagi menjadi amr, perintah, nahi, larangan, ada khobar. Tahu khobar toh? Ya, pengabaran. Ada juga istikhbar, istifham, pertanyaan. Ini. Wa yanqasimu aidan ila tamannin wa ardin wa qasamin. Juga terbagi kalam itu menjadi tamanni, ard dan qasam. Dan ini semua sudah berlalu maknanya di ilmu. Ilmu apa kira-kira? Ilmu nahwu tentang tolab. Wah, antum ini sudah kotor nada. Tolab-tolab begini ini sudah mutammima itu. Hanya sudah berlalu itu tentang makna-makna tolab. Apa itu tamanni, apa itu ard, apa itu qasam. Inti pembahasan kita, kenapa beliau membawakan pembagian kalam dari tinjauan ini? Sekarang beliau sudah mulai mengisyaratkan tentang hakikat pembahasan kalam dalam ilmu usul fikih. Yaitu bagaimana kita mengetahui makna dan kandungan dari kalam tersebut. Apanya yang kita mau tahu? Itu diantaranya amr. Itu yang kita mau tahu. Kenapa kita mau tahu amr? Karena dari amr inilah kita bisa simpulkan hukum. Demikian pula kita harus tahu yang mana yang nahi dari kalam. Untuk apa? Menyimpulkan hukum. Demikian pula khobar. Lawannya khobar apa? Insya, istifham, dan yang semisal dengannya. Paham ini? Ini inti dari pembahasan beliau. Hanya saja perlu antum lihat. Beliau menyebutkan pembagian ini 2 kali. Pertama beliau sebutkan ada amr, nahi, khobar, istikhbar atau istifham. Kemudian beliau bagi lagi menjadi tamanni, arad dan qasam. Kenapa beliau harus bagi 2? Disebutkan oleh para syurah, beliau ingin membatasi pembagian kalam yang kita akan pelajari dalam ilmu usul fikih. Beliau cukupkan dengan pembagian yang pertama. Adapun pembagian yang kedua, tamanni, arad, qasam, ini tidak akan dibahas dalam ilmu usul fikih. Melainkan yang akan dibahas itu seperti amr, nahi, khobar, insya, istifham. Ya kan? Kenapa? Karena nanti ada namanya nakiroh fi siyaq al-istifham. Ada hukumnya. Sampai di sini saja pembahasan usul fikih dari pembahasan kalam. Adapun setelahnya tamanni, arad, qasam tidak masuk dalam ilmu usul fikih. Disebutkan oleh para syurah. Tapi kenapa disebutkan? Ya karena hal tersebut sudah menjadi pembagian dari kalam. Ya maka mau tidak mau maka disebutkan. Paham gini? Adapun apakah dia masuk dalam pembahasan ilmu usul fikih? Apa jawabannya? Tidak. Makanya beliau bagi di situ. Wa yanqasimu aidha. Paham ini? Ila tamannin wa ardin wa qasamin. Baik. Adapun makna dari setiap apa yang beliau sebutkan, kita sebutkan secara ringkas. Pertama amr, dia adalah ma yadullu ala talabil fi'li atau ma dalla ala talabil fi'li. Nahi lawannya ma dalla ala talabi at-tarki. Adapun khabar, dia ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidatihi. Apa yang mengandung sidq, pembenaran, atau kadhib, kedustaan, lidatihi, kalau kita lihat dari zatnya. Paham ini? Seperti apa kira-kira ini kalau khabar? Apa saja. Kalau saya mengatakan ja'al ustadu. Paham ini? Apakah pengkhabaran saya ini bisa langsung diterima? Tidak. Apakah bisa langsung ditolak? Tidak, tapi mengandung 2 kemungkinannya. Itu namanya khabar. Paham ini? Berbeda dengan insya. Kalau insya, ma la yahtamilu sidqa awil kadhib. Dia apa yang tidak mengandung kebenaran, tidak pula kedustaan. Seperti apa ini? Perintah dan larangan. Kalau saya mengatakan kepada kalian, ukhruju, keluar kalian semua.
Sudah lewat. Antum bisa sifat itu dengan, weh, tahu benarin. Bale-bale ini. Bisa enggak? Enggak bisa. Itu namanya insya. Adapun kata beliau atau ucapan kita tadi lidzatihi, ini untuk mengeluarkan khobar jika ditinjau dari siapa? Lil mukhbir bihi. Sudah berlalu semua di usul min usul. Karena ketika khobar ditinjau dari siapa yang mengkhobarkannya, tidak bisa kita mengatakan yahtamilus sidq wal kadhib. Karena tidak secara mutlak. Kadang ada khobar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang tidak bisa didustakan. Kadang juga sebaliknya. Ada khobar yang datang dari apa? Patolo-tolo, papale-bale. Pendusta. Seperti apa? Khobarnya siapa? Musailam al-Kadzdzab mengaku nabi. Sama sekarang ini banyak nabi di Sulawesi. Ini kalau dia datang kepada antum, sembah saya Tuhan baru katanya. Nah, ini apa ini? Apa ini? Khobar, ya kan? Tapi apakah bisa diterima? Ada ihtimal kemungkinan khobarnya diterima? Nggak bisa. Anu nasa patolo-tolon. Paham ini? Paham ya tak? Makanya harus ditambah qaid dengan lidzatihi. Adapun istikhbar ya istifham. Dan istifham maklum maknanya disebut oleh para ulama talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qabl. Talabul ilmi yaitu meminta pemahaman bi syai'in terhadap sesuatu lam yakun ma'luman min qabl yang sebelumnya belum diketahui apa maknanya. Kemudian tamanni talabus syai' al-mahbub alladhi la yurja husuluhu. Dia meminta sesuatu yang dicintai dan yang diinginkan tapi tidak diharapkan terjadinya. Imma listihalihi, baik karena mustahilnya hal tersebut. Seperti apa? Ucapan seseorang, laita syabab ya'udu yauman. Andai kata masa muda bisa datang kembali. Ini tamanni namanya. Karena dia menginginkan sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai, dia inginkan, tapi tidak mungkin terjadi. Atau tidak diharapkan terjadinya karena adanya al-munal. Atau adanya penghalang, atau adanya penghalang. Seperti ucapan seseorang, laitali malan fa'ahujja bihi. Orang tidak punya uang, tapi dia mengatakan, andai kata saya punya uang, saya akan pergi berhaji. Amin. Bukan mustahil, tapi ada penghalangnya. Apa itu? Tidak uangnya. Bagaimana caranya? Itu tamanni. Adapun arad huwa talabu birifqin. Permintaan dengan lembut. Apa lawannya arad? Tahdid, permintaan dengan tekanan. Sini coba kue. Kasih coba. Kalau arad ini permintaan dengan lembut. Adapun qasam ma'ruf. Dia bermakna al-halaf. Sumpah. Sudah minta? Thumma qala rahimahullah wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz. Ini pembagian lain tentang kalam. Ini sudah lebih dalam lagi. Kita masuk tentang pembahasan kalam yang berkaitan dengan ilmu usul fikih, yaitu pembahasan tentang pembagian kalam kepada hakikat dan majaz, dan insyaallah kita akhirkan karena pembahasan tentang hakikat dan majaz ini pembahasan yang panjang. Ya, pembahasan yang panjang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yatina al-afiyata was salama innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Walhamdulillahirabbil alamin.